dalam array dengan algoritma tertentu. Nah, kita hari ini ada di algoritma yang ketiga ya. Sebelumnya kita sudah belajar tentang bubble sort, kemudian selection sort. Hari ini kita akan belajar tentang insertion sort. Bubble sort. Bubble sort itu konsepnya adalah kita melakukan 2 iterasi, di mana di setiap iterasi kalau ada yang kalau ada yang bilangan yang tidak urut, kita langsung tukar. Bedanya dengan selection sort kita sama-sama melakukan 2 iterasi, tapi iterasi yang kedua hanya digunakan untuk mencari elemen yang terkecil atau terbesar sesuai dengan keinginan yang pengurutannya ya. Baru setelah iterasi kedua selesai kita tukar. Nah, hari ini kita belajar tentang insertion sort. Insertion itu maksudnya adalah kita menyisipkan data. Mengapa namanya insertion sort? Idenya adalah dari cara orang biasanya untuk mengurutkan kartu di tangan. Di sini ada yang suka main kartu? Mungkin ya biasanya ada yang main poker atau main yang lain ya. Ketika kita menerima kartu tersebut, biasanya secara natural yang kita lakukan adalah kita ingin mengurutkan kartu tersebut agar kita mudah mencarinya. Betul tidak? Halo. Betul, Pak. Nah, biasanya kalau kita memegang satu set kartu, kita mau mengurutkan, apa yang kita lakukan? Urutin dari yang terkecil, Pak, nilainya. Misalkan kita menemukan yang tidak urut, apa yang kita lakukan? Dikelompokkan, diurutkan. Pasti ya. Oke, kita punya 5 set kartu seperti yang ada di gambar gitu ya. King 9, 8, Queen 10. Kita mau urutkan dari terkecil sampai terbesar. Biasanya kalau bermain kartu ya, di antara metode pengurutannya adalah kita ambil dari yang paling luar ya, paling samping, entah itu samping kiri maupun samping kanan, paling ujung. Kemudian kita lihat apakah kartu itu maksudnya kita lihat kartu itu seharusnya berada di urutan yang mana? Di urutan yang kiri kah, atau di paling kanan kah, atau di tengah-tengah? Baru setelah kita identifikasi, kita letakkan, kita sisipkan kartu itu ke tempat yang menurut kita ke tempat di mana dia seharusnya. Kemudian kita lanjut dengan yang selanjutnya. Kalau kita di sini punya set kartu yang urutannya seperti di gambar, kita punya king, kita mau urutkan dari kecil ke besar gitu ya. Misalkan dari kiri ke kanan. Berarti king ini ketika kita ambil, kita otomatis karena king ini lebih besar dari semua kartu yang lain, kita pindahkan dia ke paling kanan. Kemudian 9. Ternyata 9 itu harusnya berada di setelah 8 dan sebelum kartu yang lain. Maka kita sisipkan di antara 8 dengan kartu setelahnya. Seperti itu. Ide dari insertion sort itu seperti itu. Nah, bagaimana kira-kira penerapan insertion sort dalam sebuah algoritma? Bagaimana kita membuat algoritmanya supaya komputer kita bisa melakukan metode pengurutan seperti ini? Ilustrasinya kalau yang sebelumnya kita hanya pakai pakai wadah, keranjang
yang dikasih nomor ya. Sekarang kita pakai kartu mungkin supaya lebih mirip dengan lebih mirip dengan kejadian sebenarnya kalau kita pegang kartu gitu ya. Di sini misalkan kita punya sebuah array L. Maka yang kita lakukan adalah kita melakukan iterasi dari I yang kedua sampai yang paling belakang. Oke. Kalau di C berarti dari 1 sampai N-1 ya. Itu dari yang kedua, urutan kedua sampai yang paling belakang. Karena di bahasa C++, urutan pertamanya adalah indeks 0. Kemudian, setelah di setiap iterasi kita menyimpan data Y itu Y ini kita anggap sebagai variabel sementara ya, atau temporary variable. Kita simpan datanya yaitu data dari bilangan di indeks tersebut. Nah, kemudian kita memeriksa ke belakang. Jadi, kalau di sini idenya kita periksa mundur ya. Dari yang kedua kita periksa mundur. Kemudian kita set variabel untuk menyimpan nilai kebenaran, yaitu apakah ditemukan atau tidak. Nah, setelah itu baru kita masuk ke iterasi pengulangan yang di dalamnya. Apa yang diulang? Yang diulang adalah tadi indeks J ini kita berjalan mundur ya. Jadi kalau indeks 2 berarti kita indeks Y-nya hanya angka kalau indeks 1 berarti indeks Y-nya hanya angka 0 saja. Kalau indeks 3 indeks 2 berarti indeks J-nya ada indeks 1 dan indeks 0 dan seterusnya ya. Di sini kita tentukan found false. Nah, apa yang dilakukan di setiap iterasi adalah kita memeriksa apakah kartu yang kita simpan tadi, ya, angka yang kita simpan tadi, di sini proses Y sama dengan L. I itu seperti kita mengangkat kartu yang mau kita taruh ke posisi seharusnya. Kita lepaskan dia dari set kartunya, ya. Jadi dia ada di luar sekarang. Kita periksa apakah Y itu apakah kartu yang kita angkat itu lebih besar daripada kartu yang ada di indeks sebelumnya. Lebih kecil ya. Kalau iya, maka yang kita lakukan adalah kita menggeser kartu yang sebelumnya, kita geser ke tempat. Jadi kalau di sini karena iya, kalau di sini kita geser indeks 0 menjadi indeks 1. Kemudian J-nya mundur lagi ke belakang. Dan seterusnya ya. Nah, ketika kartunya sudah tidak ada yang memenuhi kondisi ini, maka kita anggap kita menemukan posisi seharusnya kartu tersebut yang kita angkat tadi. Baru setelah itu kita letakkan kartu itu pada indeks yang seharusnya ya. Di sini artinya kita menyisipkan kartu yang kita angkat tadi ke indeks yang kita inginkan. Seperti itu. Bagaimana penerapannya? Misal I sama dengan 1 ya, karena kita mulai I-nya dari 1. Berarti
Y-nya adalah berapa? Y-nya adalah angka 2, Pak. 2. Kemudian J-nya menjadi Y-nya 2, J-nya 0. Kemudian kita cek J lebih dari sama dengan 0. Betul ya. Found-nya masih false. Maka kita cek apakah Y lebih kecil dari L di indeks J. Ternyata syarat ini dipenuhi ya, karena 2 lebih kecil daripada 4. Maka karena 2 lebih kecil dari 4, maka kita geser yang 4 ini ke posisinya 2 yang sebelumnya. Jadi angka 4 sekarang ada di sini. Kemudian J-nya menjadi min 1. J-nya min 1, karena J-nya min 1 ini sudah tidak dipenuhi ya. Jadi kita sudah keluar dari pengulangan yang while, maka kita letakkan kartu dengan angka 2 tadi ke tempat indeksnya. Sini. Kemudian kita bergeser ke I selanjutnya ya. Yaitu I2 di sini. Y-nya sekarang adalah kartu nomor 5. J-nya berarti kita mulai dari 1 ya. Karena J-nya adalah dimulai dari I-1. Kemudian kita cek apakah J lebih dari sama dengan 0. Karena J-nya sama dengan 1 berarti benar ya. Kemudian found-nya masih false. Berarti dua syarat ini dipenuhi dengan operator logika dan. Karena benar dan benar, maka nilai kebenarannya adalah benar. Kemudian kita cek apakah Y dibandingkan dengan kartu sebelumnya itu lebih kecil. Kalau dalam kasus ini, apakah syarat ini dipenuhi? Dalam kasus ini syarat ini dipenuhi atau tidak? Y-nya 5, LJ-nya 4. 5? Tidak. Oke, berarti tidak dipenuhi. Berarti found-nya kita langsung beri nilai true. Mengapa true? Karena secara urutan, 4 dan 5 sudah sesuai urutan. Jadi karena 4 dan 5 sudah sesuai urutan, kartu 5 yang tadinya kita angkat, ya kita balikan lagi ke tempat semula. Maka kita bisa bergeser ke I selanjutnya. Sekarang I-nya 3. Nilai Y-nya adalah kartu 3. 3 diamond. Kartu 3 diamond ini lagi-lagi kita angkat. Kita ambil dulu. Kemudian kita cari apakah dia sudah berada pada posisi sebenarnya atau tidak. J-nya sama dengan 2. Kemudian found false. Maka nilai kebenaran dari ini true. Kita cek apakah Y, yaitu 3, kurang dari LJ. Dalam kasus ini terpenuhi atau tidak?
terpenuhi ya, karena 3 lebih kecil daripada 5. Kalau seperti itu, kartu 5 kita geser. Kemudian J-nya mundur ke sini. J-nya sekarang ada di sini. Found-nya masih false ya. Kita cek lagi apakah 3 kartu yang kita pegang tadi lebih kecil daripada ini, 4. Ternyata masih dipenuhi ya. Sehingga kartu 4 ini kita geser lagi ke posisinya kartu 5 yang sebelumnya ya. Kita geser ke sini. Kemudian kita mundur lagi ke J0. Ternyata 3 sudah lebih besar dari 2, nilai dari found-nya menjadi true. Kalau found-nya true ya, J-nya kan 0 sekarang. Found-nya true berarti nilai dari L J plus 1, berarti J di indeks 1, di posisi kartu 4 yang sebelumnya, itu kita sisipkan kartu 3 diamond. Seperti itu ya. Karena found-nya true, kita letakkan ya. Nah, baru kemudian setelah kita lewat sini, lewat baris ke-11, kita kembali lagi ke baris pertama, yaitu I-nya naik lagi ke, sekarang I-nya menjadi 4 pada indeks yang paling belakang. Lagi-lagi J-nya, kartu as ini kita angkat. Kemudian kita cek ke kartu-kartu sebelumnya, apakah dia lebih besar daripada kartu as atau tidak gitu ya. Kalau iya, maka kita geser posisinya. Dan seterusnya. Baru setelah sampai ujung ternyata tidak ada lagi yang lebih yang lebih kecil daripada kartu as, maka kita langsung taruh kartu as di situ. Hasilnya algoritmanya menjadi terurut seperti ini. Jadi nama insertion sort itu diambil karena pada algoritma ini yang kita lakukan adalah kita mengambil kartunya, kemudian kita meletakkan dia di posisi dia seharusnya saat kita mengambil kartu tersebut. Kita lakukan berulang-ulang sampai kartunya terurut. Kalau kalian masih tidak yakin dengan algoritma yang seperti ini, kalian bisa sekarang coba sendiri di rumah. Kalau kalian punya satu set kartu kartu remi ya, kalian ambil 5 kartu secara acak, kemudian diacak urutannya, kalian mencoba mengurutkan. Coba perhatikan bagaimana cara kalian mengurutkan kartu tersebut. Nah, kurang lebih cara mengurutkannya akan mirip dengan algoritma insertion sort ini. Jadi insertion sort ini memang terinspirasi dari situ. Nah, dari algoritma ini, ya, kita bisa dari 3 algoritma yang sudah kita pelajari ya, kita bisa lihat bahwa menjadi seorang computer scientist ya, atau ahli komputer, ahli ilmu komputer gitu ya. Untuk menjadi seorang ahli ilmu komputer itu kita bisa belajar
mencari algoritma yang efisien dari kehidupan sekitar kita. Entah dari cara kita main kartu seperti ini gitu ya. Atau dari cara kita atau dari misalkan dari hasil kita mengobservasi, oh bagaimana cara bunga menyebarkan bibitnya, atau dari bagaimana cara sebuah set gen, sebuah set gen di dalam tubuh kita itu bekerja, bagaimana proses mutasi untuk mendapatkan produk yang terbaik. Dari hal-hal seperti itu kita bisa adaptasi menjadi sebuah algoritma di komputer untuk mengefisienkan kerja kita. Efektif belum tentu, tapi efisien iya. Karena penghitungan yang dilakukan komputer bisa lebih cepat, tapi apakah komputer lebih pintar dari kita? Tidak. Komputer tidak bisa apa-apa kalau kita tidak memberikan perintah. Oke, ada yang ingin bertanya atau tidak? Saya berikan kesempatan untuk bertanya sekarang. Pak, mau Ya, nanya silakan. Pak. Kalau misalnya kita nggak pakai false sama true, bisa tidak Pak? Misalkan pakai apa? Biasa aja gitu Pak. Mana ya? Misalkan? Misalkan false sama true-nya itu nggak ada gitu Pak. Bisa saja. Contohnya seperti apa kira-kira? Bingung, saya juga bingung tanya. Oke. Saya Y kurang Y Pak. di gimana? Apa nama itu dan Y kurang dari Y. Y kurang dari Y itu nilainya pasti selalu salah. Tidak bisa berubah jadi benarnya. Saya paham idenya. Kalau kita tidak memakai found, true, atau false gitu ya, itu sebenarnya bisa juga. Cuman pertanyaan saya bagaimana kira-kira kita menerapkan itu di dalam bahasa pemrograman C++. Coba perhatikan di sini, variabel found itu digunakan untuk apa? Menentukan nilainya Pak. Sudah sesuai atau belum? Variabel found di sini ya menentukan nilai, oke. Ada yang lain? Oke, variabel found ini mungkin maksud menentukan nilai tadi adalah menentukan posisi di mana kartu itu seharusnya gitu kan ya. Kita menemukan posisinya atau tidak begitu ya. Berarti dalam hal ini variabel found digunakan sebagai syarat berhentinya iterasi. Kalau kita sudah menemukan ya sudah, kita nggak perlu cari lagi gitu kan. Betul tidak? Iya Pak. Nah, di dalam C++ kita bisa menghentikan sebuah iterasi dengan ada satu sintaks atau satu perintah yang bisa digunakan untuk menghentikan sebuah iterasi. Perintah apakah itu kalau masih ingat? Perintah apa? Kenapa Pak? Di dalam bahasa pemrograman C++, kalau kalian masih ingat materi PTIA ya, ada satu perintah yang bisa kita gunakan untuk menghentikan sebuah iterasi.
Perintah apakah itu? Break. Pak. Betul sekali ya. Perintah break. Nah, dengan perintah break, bisa nggak kita ubah algoritma ini? Bisa ya. Kalau diperhatikan ya, misalkan kita tidak memakai found. Ini hanya misalkan ya. Misal kita mau menghapus bagian ini, otomatis bagian ini kita hapus. Bagian yang lain yang memuat variabel found kita hapus. Nah, di sini else found sama dengan true ini digunakan untuk menghentikan proses iterasi. Berarti di mana harusnya kita meletakkan perintah break? Kita ganti di baris 4 kah, atau baris 5 kah, atau baris 10? Baris berapa? 10. Break. Baris 10 ya. Kita bisa ganti baris 10 dengan break. Di dalam bahasa pemrograman C++ kita bisa pakai ini. Ya. Dengan menggunakan perintah break, meskipun yang found sama dengan false, kemudian end found sama dengan false, di sini juga kita hilangkan ya, yang kita coret ini kita tidak tulis dalam kode kita, maka hasil programnya akan tetap sama. Nah, sekarang kita masih punya waktu berapa lama lagi? Oke, kita masih punya waktu sekitar 13 menit lagi ya. Saya beri waktu 7 menit ke depan untuk kalian mencoba membuat kode programnya dalam C++. Nanti 5 menit sisanya saya minta seperti biasa salah satu dari kalian untuk mempresentasikan kodenya. Ya, silahkan. Iya, gak bisa gua. Gak jalan. Dan berarti kalau pakai break nggak usah pakai if else bisa dong Pak. Dicoba saja. Baik Pak. Pak, Ya, silakan. Yang line 11 itu masih di dalam for atau dia di dalam for atau di dalam while, Pak? Yang line 11 itu di dalam for. Kalau dilihat ya. Oke, mungkin saya perlu kasih garis supaya kelihatan ya. Indentasi, masih ingat indentasi ya? Jadi kalau indentasinya sama, itu biasanya mereka satu urutan. Jadi kalau dilihat dari indentasi ini, ya, yang ada di dalam while hanya yang saya kasih batas warna biru. Selain itu ada di dalamnya for, atau maksudnya di luarnya while. Pak, Ya, izin silakan. tanya, Pak. Itu kan breaknya bisa dibikin tidak ada, Pak. Caranya di while-nya itu ditambah ketentuannya elemen Y lebih besar dari Y. Itu gimana, Pak? Tidak Boleh. masalah. Ya, silakan dicoba. Jadi sekali lagi algoritma itu tidak tunggal. Ya. Algoritma yang sama, penulisan kodenya itu juga tidak tunggal. Ya, seperti contoh yang sederhana tadi kita mengubah found
itu menjadi statement break, sehingga kita bisa mereduksi kodenya. Mungkin ada cara lain supaya kita bahkan baris kodenya bisa lebih pendek gitu ya. Mungkin bisa cuman 8 baris. Oke, ada yang sudah selesai? Saya sudah, Pak. Siapa ini?
Aditya. Adityas. Silakan share screen-nya. Ya. Coba ditunjukkan kodenya, dijelaskan ke teman-temannya. Aditya, mic-nya masih mati. Jadi ini saya pakai yang break itu, Pak. Oke. Soalnya kan apa maksudnya algoritmanya sama aja sama yang false itu. Terus tuh Iya. tadi dia mulainya di 1 kan, tadi iterasinya itu jadinya kurang 1 gitu, Pak. Kalau di PPT tadi kan n kurang 1. Tapi pas saya coba Iya. n kurang 1, dia kurang 1 kali lagi dalam nge-sortingnya. Jadi saya hilangin kurang 1-nya. Oke. Nah, saya coba run, Pak. Nah, saat sudah di run dia jadi terurut. Bentar. Oke, ya. Aditya, ada kode dari sorting yang lain tidak? Nggak ada, Pak. Kebetulan laptop saya baru beres, Pak, LCD-nya kemarin. Oke, ada yang punya lengkap 3 metode sorting? Mungkin Fahru Rozi. Fahru Rozi? Iya, Pak. Kode sorting yang sebelumnya, yang bubble sort sama selection sort masih ada? Kebetulan ada, Pak. Oke, nah sekarang coba buat perbandingan berapa kali penukaran terjadi dengan 3 metode sorting ini. Jadi kita pengen tahu yang mana metode sorting yang paling efisien, misalkan, yang paling cepat. Bisa? Saya coba dulu, Pak. Oke. Jadi maksud saya adalah setiap kali terjadi penukaran kamu tampilkan gitu ya. Jadi kita tahu ada berapa kali penukaran terjadi sampai kita mendapatkan hasil yang urut di masing-masing algoritma. Nah, cuman karena waktunya habis ya, mungkin ada satu pertanyaan dari saya, yang 1 atau 2 pertanyaan dari saya yang bisa kalian renungkan, yang bisa kalian coba periksa sendiri ya. Yang pertama tadi, dari algoritmanya, dari ketiga algoritma yang sudah dipelajari, kira-kira
mana algoritma yang paling efisien? Efisien itu dalam hal bisa jadi waktu yang dibutuhkan untuk mengurutkan paling cepat, bisa jadi langkah yang dibutuhkan, banyaknya langkah yang dibutuhkan untuk mengurutkan itu juga paling cepat, bisa jadi hal lain juga gitu ya. Silakan dipikirkan satu aja pertanyaannya, karena pertanyaan ini penting untuk tahu, untuk membangun mengasah kemampuan kalian, mengasah kemampuan berpikir kalian untuk memunculkan solusi yang paling efisien, yang tepat dan efisien ya. Seperti itu ya. Sebelum perkuliahannya saya akhiri, apakah ada pertanyaan? Itu tadi tugas, Pak. Enggak, bukan tugas. Hanya untuk direnungkan. Oh, oke, Pak. Terus jangan lupa tugas besarnya dikerjakan. Saran saya segera dikerjakan supaya kalian tidak kebingungan nanti terlalu mepet di akhir malah hasilnya tidak memuaskan ya. Anggap tugas besar ini sebagai kesempatan kalian untuk mendapatkan nilai sebaik-baiknya di mata kuliah dasar pemrograman. Dikumpulkannya di minggu berapa ya, Pak? Secepatnya, secepat mungkin. Lebih cepat, lebih baik ya. Untuk programnya itu yang penting masuk semua materi kan, Pak. Selebih itu sekreatif kita aja kan, Pak, buat ininya. Betul sekali. Terima kasih, Pak. Dari kreativitas kalian itu, saya ingin tahu sejauh mana pemahaman kalian terhadap apa yang sudah kita pelajari di dasar pemrograman ya.